Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung, sudah mau menonton, sudah mau mendengar video saya kali ini. Pada video-video sebelumnya di kanal YouTube saya hanya menyuguhkan beberapa video instrumental di mana ada keindahan alam, ada laut, ada hutan, ada sungai dan ada beberapa pemandangan-pemandangan yang menarik yang pernah saya datangi dan kemudian saya selipkanlah musik instrumental untuk pengantar saya tidur kalau lagi susah tidur atau untuk menemani saya ketika saya lagi belajar. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Ada beberapa alasan, saya setidaknya memiliki 5 alasan fundamental mengapa saya harus membuat video narasi. Ini juga penting secara saya pribadi. Alasan yang pertama adalah zaman. Karena kenapa? Kita hari ini lagi berada pada zaman era digitalisasi, era yang dimana tua muda, perempuan laki-laki, kita lagi berada di era yang ini sekarang, era digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut dan masuk. Pasti teman-teman semua yang menonton punya akun Facebook atau akun Instagram, akun TikTok atau akun-akun media sosial yang lain misalnya. Alasan yang kedua adalah melatih mentalitas saya. Kenapa penting untuk melatih mentalitas? Kadang-kadang mentalitas kita pasang surut juga terhadap situasi lingkungan yang kita hadapi, akhirnya mentalitas kita terkadang drop atau terkadang terlalu levelnya terlalu tinggi sehingga menimbulkan yang namanya narsisme menjadi narsistik lah katanya orang. Jadi ada pergeseran dari narsis yang biasa, kepercayaan diri yang standar terlalu naik melebihi kepercayaan diri yang berlebihan, itu namanya narsistik. Itu dalam dunia psikologi juga saya pikir orang yang sakit. Hal yang ketiga adalah melatih berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi di masyarakat itu sangat penting karena kenapa? Hambatan-hambatan komunikasi kita atau hambatan-hambatan kita dalam berbicara, kalau itu tidak utuh didengar oleh orang yang ingin mendengarkan kita berbicara, maka ide-ide yang kita sampaikan atau gagasan-gagasan yang kemudian kita sampaikan itu tidak bisa diproses atau diformulasi oleh yang mendengarkan. Makanya kenapa penting cara kita berkomunikasi, cara kita berbahasa terhadap orang, bahkan dalam dunia pekerjaan komunikasi itu sangat penting. Jangankan saat bekerja, saat pertama kali teman-teman ingin diwawancara oleh HRD misalnya atau di hire oleh HRD, komunikasi menjadi hal yang sangat fundamental karena hard skill ataupun soft skill yang kalian miliki atau teman-teman miliki itu hanya kalau dalam beberapa literatur eh, hanya 20% berefek terhadap Anda diterima kerja atau Anda tidak diterima kerja dalam perusahaan tersebut. Makanya melatih komunikasi atau melatih gaya berbicara itu sangat penting buat saya pribadi ataupun buat siapa saja, saya pikir itu sangat 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 fundamental. Alasan keempat adalah mengarsipkan pikiran. Ada dua hal atau ada dua cara untuk mengarsipkan pikiran. Cara yang pertama sebenarnya dengan kita terbiasa menulis. Ketika ada sesuatu pikiran-pikiran yang menurut kita itu baik atau gagasan-gagasan baik atau kita coba menyelami situasi-situasi internal ataupun eksternal kita, kemudian kita tuangkan dalam tulisan, itu juga salah satu bentuk pengarsipan yang bagus. Tapi kan pada setiap orang itu cara mereka mereduksi pemikiran, cara mereka mengekspresikan diri itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang hobinya itu menulis, kemudian ada juga hobinya berbicara, ada yang hobinya itu malah diam, banyaklah. Nah, YouTube atau digital dunia digital, saya pikir adalah perpustakaan yang menyediakan ruang unlimited oleh siapa saja. Jadi termasuk saya bisa memasukkan ide-ide saya di sini tanpa
adanya kurasi dari pihak, dunia digital atau pihak YouTube misalnya, saya langsung bisa menyampaikan baik gagasannya baik atau misalnya gagasannya buruk, karena di sini juga tidak ada kurasi di dunia YouTube. Jadi, saya, membuat video narasi-narasi nanti yang lain, itu hanya sekedar untuk mengarsipkan pikiran-pikiran saya yang menurut saya itu saya anggap penting. Alasan yang kelima adalah sebagai perkembangan kognitif untuk mengukur atau menjadikan barometer kognitif saya secara pribadi. Kenapa? Konsekuensi manusia adalah dia bertumbuh dan berkembang. Jadi, secara fisik atau dalam dunia medis ada dua istilah yang kita akan temukan, yaitu perkembangan secara fisik, bertumbuh dan berkembang secara fisiologi. Yang kedua adalah bertumbuh dan berkembang secara psikis, secara pengetahuan, secara kesadaran. Manusia selalu berada pada dua itu, tapi kita cenderung melihat perkembangan kita dari dunia fisiologi, dari fisik, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, ataupun akhirnya kita meninggal misalnya. Tapi kita tidak pernah mengukur sejauh apa perkembangan psikis kita atau perkembangan pengetahuan kita atau perkembangan pemahaman kita. Hal yang paling sederhana untuk menjadi contoh, ketika teman-teman sudah lama menggunakan media sosial, Facebook misalnya, kita akan diingatkan oleh Facebook beberapa tulisan kita di masa lalu, di 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun lalu. Ketika kita membaca tulisan itu, kita kadang-kadang tertawa sendiri. Kenapa? Karena kita menganggap, loh kok tulisan saya begini ya? Kok aneh, terasa lucu, terasa menggelikan misalnya. Nah, itu satu bentuk, satu bentuk kognitif kita, di 2 tahun kemarin atau di 3 tahun kemarin, ketika kita berada di 2 3 tahun ke depan, maka itu akan menjadi hal-hal yang menurut kita lucu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa ternyata kognitif kita juga ikut bertumbuh dan ikut berkembang. Untuk itu penting kita selalu mengarsipkan pikiran-pikiran kita, baik dalam bentuk, tulisan misalnya, ataupun dalam bentuk video-video, terserah teman-teman mau upload atau mau tidak upload di YouTube, itu saya pikir itu adalah hak pribadi teman-teman sendiri. Tapi dari kelima alasan tadi, yang paling fundamental menurut saya adalah alasan yang terakhir, sebagai perkembangan kognitif. Kenapa? Alasan itu sebenarnya menjadi ruang kita untuk melihat diri kita sendiri, untuk mengukur daya berpikir sendiri, mengukur daya juang kita sendiri, dan mengukur aspek-aspek yang ada di internal kita masing-masing atau di internal kita sendiri. Kalau dalam agama sih, kenalah dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu, itu hal yang paling sederhana. Harusnya juga dalam dunia pendidikan sebenarnya, kognitif itu diarahkan kepada hal-hal yang bagaimana seorang pendidik itu bisa menjadi atau mendorong atau menemani yang dididik atau peserta didiknya untuk dapat mengetahui dirinya sendiri. Nah, ini menurut saya yang fundamental. Akhirnya kalau dia memahami dirinya, maka dia akan tahu apa yang harus saya lakukan dengan kemampuan saya. Jadi, di dunia pendidikan itu sebenarnya kalau saya lebih kepada mereka harus memahami diri mereka sendiri. Mahasiswa atau siswa dari TK atau dari PAUD misalnya, SMP, SMA, mahasiswa dan seterusnya, yang terpenting adalah mereka memahami diri mereka sendiri. Karena itu adalah hal yang paling utama untuk, menjadi satu manusia yang utuh, kemudian kita mampu bernegara dengan baik, mampu bermasyarakat dengan baik, mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Mungkin hanya itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi saya pribadi. Saya tidak tujukan bagi orang lain karena memang video ini untuk arsip saya pribadi, karena tadi itu ada kebutuhan saya tentang perkembangan kognitif saya. Tapi saya sengaja upload di YouTube,
kalaupun ada teman-teman yang ingin melihat, perkembangan kognitif dirinya sendiri, silahkan membuat catatan atau membuat video-video, mau di-upload mau tidak di-upload silahkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa mengawali hari dan menutup hari kita ngopi.